Halo guys. Halo. Halo Bang. Halo Nick. Halo. Siapa? Pak Wijaya Herdian. Wis. Iya halo Bang. Kenalan dulu yang dibawa, namanya siapa, di mana? Halo teman-teman, kenalin gua nih Bang Bewoks ya. Gua di Jakarta. Gitu. Iya. Seru banget nih ya live ini ya. Wih, mantap. lumayan lah. Keren. Lumayan lah. Ini kita tadi habis ngebahas tentang Twin Flame sama Karmic. Pernah denger nggak? Kebetulan enggak. Salam kenal. Ya istilah-istilahnya belum gitu ya kan. Salam kenal juga Tari. Halo Bewok, sehat bagian sosial. Ya. Kak Sri Kandia itu ya persepsi masing-masing. Maksudnya kita pernah ngalamin hal-hal yang, makanya aku bilang di live sebelumnya, aku tuh banyak melawan beberapa gue bilang kemarin ya Bang Herdi ya, quotes ya. Quotes. Iya, banyak gue kadang bilang ini, orang bandel itu dulu gue bandel begini, tapi ya enggak gitu. Maksudnya aku banyak melawan. Misalnya ada yang bilang gunting kuku di tengah malam nanti rezekinya seret gitu. Nah, gue ngelawan tuh kayak gitu. Makanya aku nggak banyak termindset dengan hal-hal seperti itu. Alhamdulillahnya gitu. Kalau nggak aku ngerasa kayak jangan-jangan gue susah, jangan-jangan gue banyak masalah gara-gara gue terlalu banyak ketakutan yang gue pikirin dari kata-kata orang, dari kata-kata quotes, yang akhirnya gue menahan beberapa hal untuk gue bertindak gitu loh. Tapi itu kembali ke diri masing-masing ya, kalau udah sadar. Jadi Twin Flame itu Bang Bewok ya lebih kayak, lu pernah nggak sih ketemu orang yang lu ngerasa ini gue banget nih gitu, dari segi kesukaan, dari segi hobi, terus pokoknya ngerasa lu kalau dia ngomong lu nggak baper, karena itu lu ngerasa itu diri lu juga gitu loh. Dia ngomong apa itu Twin Flame. Tapi kalau Karmic agak sedikit mirip sama Twin Flame, tapi masih ada rasa kayak nafsu pengen memiliki, karena lu ngerasa sefrekuensi kan. Gue sefrekuensi sama dia. Tapi kalau ada nafsu, oh berarti itu bukan Twin Flame lu. Bukan kembaran lu gitu loh. Tapi ini lebih ke kembaran ke jiwa dan perasaan ya Bang, bukan muka ya. Jadi itu bisa ke cewek, bisa ke cowok. Tapi kalau Karmic itu lebih kayak yang tadi gue bilang, dia menyerupai tapi lu masih ada rasa baper, tersinggung, sama lu masih pengen memiliki dia atau nafsu atau pengen nikahin dia kalau dia cewek gitu. Nah itu masih karena lu ngerasa satu frekuensi. Berarti itu bukan Twin Flame. Karena orang kembar pun itu belum tentu Twin Flame gitu loh, atau kembar siam gitu. Karena masih berbeda nih gitu loh. Nah lu pernah nggak jumpa orang kayak gitu sampai usia lo sekarang ini gitu? Kalau sekarang kayaknya belum nih. Kalau dulu masih sering nongkrong di mana-mana gitu, mungkin ya. Kayaknya sama nih, sefrekuensi nih. Itu sih. Berarti Kalau Twin Flame tuh nggak akan keputus. Karena satu jiwa dan raga. Nah kalau Twin Flame nggak akan keputus Bang Dok. Yang berbeda. Karena itu lo diri lo gitu, yang berbeda kah? Berarti Twin Flame itu satu jiwa di raga. Nah betul. Karena ya kalau lebih spesifik kayak gitu sih belum sih. Dia akan terkoneksi terus menerus selama hidup kita gitu Bang. Belum sih gua. Iya. Apakah menurut lo tapi gue mau nanya, maksudnya kayak kalau terputus berarti itu karmik ya? Kalau terputus karmik. Oke. Jadi kalau Twin Flame itu akan terkoneksi ya seumur hidup kita. Itu apalagi udah sama-sama sadar ya. Walaupun mungkin berpisah berapa bulan, nanti akan terkoneksi lagi. Nggak ketemu sekian lama, nanti akan ketemu lagi. Jadi seolah-olah dia tahu apa masalah kita gitu. Seolah-olah dia ngerti. Kasih kakek. Kita lagi butuh bantuan atau enggak, itu dia ngerti. Gitu. Itu influence. Tapi memang nggak semua orang bisa menemukan itu karena butuh kesadaran tinggi untuk menemukan Nabil hal itu. Biasa hebat berarti. Itu luar biasa. Masih Nabil. Berarti istri bisa dibilang karmik dong. Bisa. Pasangan lah ya ngomongnya. Suami bisa. Atau istri gitu ya. Bisa. Dan itu nanti mungkin bisa berpisah atau bisa bercerai. Karena itu tadi menyelesaikan karma itu tadi.
Gitu. Lah mungkin setelah berpisah Si Nabil. bisa jadi twin flame. Bisa jadi. Oh iya. Bisa Karena jadi. lu menikahi diri lu sendiri rasanya gitu ya. Makanya berbenturan jadi kayak egonya sama-sama tinggi gitu ya. Ya. Ini gue banget nih Kak Neni. Neni. Oh, gue paham. Berarti kalau orang yang berpisah, jadi bisa dibilang bukan mereka nggak cocok ya, berarti. Bisa jadi. Jadi gini Bisa loh, jadi, kan? karmik itu menyelesaikan karma. Aneh nih. Ada karma yang belum selesai di situ. Paham sekarang. Iya kan? Yes. Terus bisa jadi menikah, tapi pada akhirnya nanti berpisah. Karena Tapi baik-baik aja, gitu kan? Nggak berantem gitu kan? Iya, baik-baik saja. Dan ketika berpisah itu ya udah gitu. Ya Waalaikumsalam. nggak ada permusuhan, nggak ada suka lagi, nggak ada pengen menikah lagi sama dia atau enggak, atau sedih kayak gitulah. Pokoknya udah enggak itu. Rasa ingin memiliki, rasa terikat, rasa pengen mengikat itu udah nggak ada kalau di twin flame. Tapi kalau masih punya hasrat untuk menikahi lagi, memiliki lagi tuh ke situ arahnya. Masih ke karmik gitu. Oke, aku Beta, salam kenal. Kasih absennya. Bantu repost ya teman-teman, posting ulang di tap-tap. Waalaikumsalam, ya bener tuh Om Herdi. Kok aku pengen sama Mas Herdi ya? Ambil sana, dia duda kok. Ambil sana, nggak ada yang miliki. Tanya dulu dia duda sengketa apa udah sertifikat. Kalau sengketa nanti belum keluar suratnya. Yang jelas menjelasnya, iya. Mungkin banyak teman yang masih awam ya, yang masih belum ngerti. Tapi bahasanya di kitab suci kita pun ada gitu. Kita punya kembaran sekian, itu ada kan. Kirim dong love meleduknya. Kalau kangen, pengen apa tuh? Pengen penjelasan. Mas Nik, halo Kak Neni. Aku nggak mau ini Kak Neni apa? Kamu kalau ini apa namanya nikah temuin ke Semarang. Duda bodong katanya. Bukan duda bodong. Ciwi, welcome Ciwi. Meskipun suratnya 4 tahun baru gue ambil ya kan. Tapi udah resmi. Nah, tadi kita ngebahas tentang orang menghadapi masalah. Kalau menurut lo, Bang Bewok, Bang Virus ntar kapan-kapan naik ya? Kalau misalnya orang menghadapi masalah itu, kalau orang yang bener itu caranya gimana kalau lo, dari lo nih, pribadi lo? Oke, kalau gua cara menghadapi masalah, ya lo harus berdamai sama diri lo sendiri dulu aja. Kalau gua, Berdamainya nih. caranya gimana tuh? Gini, kadang orang kan kalau misalkan dapat masalah nih, biasanya dia tuh melihat sama objeknya dulu nih, ya kan? Oh, si dia begini, gue jadi begini gitu. Nah, kebanyakan orang kayak gitu. Cuma tanpa sadar, coba deh lo balikin dulu ke diri lo sendiri dulu. Kira-kira apa ya yang dari gue yang kurang ya? Kira-kira ada apa ya kok dia bisa gitu sama gue ya? Kayak gitu. Kalau gue, nah kalau misalkan apa namanya, kalau gue tuh sering dapet temen gue curhat sama gue nih kan, gue tanya dulu, lo udah ngelakuin ini belum? Lo udah ngelakuin ini belum? Udah walk begini gini gitu ya. Terus habis itu gue kasih tahu nih, coba deh lo pikir-pikir lagi, ya kan, tenangin diri lo dulu, lo kalem dulu. Nah, sampai nanti lo ketemu, bener gak nih? Kalau nggak ketemu juga, gue selalu bilang sama dia, yaudah lo damai aja sama diri lo sendiri. Maksud gue adalah, yaudah lo coba mengikhlaskan aja. Karena kalau misalkan lo masih belum ikhlas di hati lo, itu akan terus bergejolak. Kayak gitu sih kalau gue. Kalau gue sekarang gini. Betul. Kalau gue sekarang gini, lo dapet masalah nih, gue nih, ada orang nggak senang sama gue. Ya udah, gue pribadi, ya sudah, lo mungkin memang bukan apa namanya, datang ke gue itu bukan untuk berteman kayak gitu. Kalau lo mau berteman ya udah monggo, kalau enggak ya sudah gitu. Gue lebih slow aja sekarang. Nggak mau kayak dia kenapa gitu sama gue, gue mencari-cari aja dia, mencari apa ya gini, dia kenapa ya begini, ya belum los aja. Lo di fase ini udah lebih berapa enak lama? malah. Apa? Lo di fase ini udah berapa lama bang? Pokoknya pas udah gua
punya anak lah ya. Gue udah punya anak, gue dapat kan gue kebetulan gue anak pertama kan. Anak pertama di keluarga juga gue yang dituain, yang di keluarga nyokap sama keluarga mertua kan gue yang dituain. Banyak juga teman-teman yang sharing sama gue gitu. Makanya gue kan cepet ubanan nih kan. Lu percaya nggak kalau kesadaran itu berangkat dari penderitaan? Bisa. Kesadaran itu berangkat Bisa. dari penderitaan, percaya nggak? Ya, yang dimasuk penderitaan kayak gini. Mungkin dulu kita terlalu ego. Kita mikirkan semua ini input yang masuk sama kita nggak dengerin. Pokoknya gue yang paling benar. Ego kan. Iya. Nah, di saat satu momen lu dapet dicoba nih, gitu. Ternyata apa yang lu pikirkan selama ini itu salah besar. Yang lu bilang temen lu baik semua, semua teman berarti lah segala macam bla 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 bla. Itu buyar seketika tuh. Karena lu dihadapin sama realitanya kayak gitu. Nah, Kak Ima, dari situlah kalau gue bilang lagi, kalau gue mencari-cari kesalahan teman-teman gue, teman-teman gue begini. Di saat gue susah begini, nggak kelar-kelar sob. Lo akan menyimpan dendam lo terus gitu, terus-terusan. Iya. Dan akhirnya metodenya adalah ya sudah, lo berdamai sama diri lo sendiri. Itu. Kalau gua, Bahwasanya titik balik seseorang itu ketika dia mempunyai masalah yang begitu besar ya. Semakin Betul. besar masalahnya, semakin kesadarannya kan semakin tinggi sebenarnya. betul. Ketika dia tidak pernah menghadapi apa-apa dalam hidupnya, begitu-begitu aja sebenarnya. Yes. Ketika nanti betul. dihadapkan sesuatu, itu langsung gong, dong gitu. Bisa Ya. jadi yang disebut bunuh diri, depresi, bahkan sampai sakit jiwa tuh ya sebenarnya gongnya itu. Gitu. Nah itu dia nggak bisa damai sama dirinya sendiri gitu, Iya. menyalahkan keadaan. Gitu. Betul. Yang itu yang salah. Karena di dalam dirinya tidak ada pencarian, dalam artian berlarut-larut gitu ya. Ya. Meratapi nasibnya, meratapi keadaannya, meratapi. Yang sama orang kayak gitu bro. Ya, orang-orang kayak gitu biasanya orang-orang yang nggak enakan. Berawal dari nggak enak gua. Bener nggak enak gua, Iya. nggak enak gitu. Itu salah tuh. Jadi orang yang nggak enakan itu salah menurut gua. nyiksa diri ya. Tidak bisa bilang nggak enak tidak itu orang lain itu salah. Yes. Penderitaan juga itu. Salah satu Kan ini. Iyalah. penderitaan itu kan tidak. Salah satunya nggak enak itu tadi. Nggak enak terus menerus tuh jadi kayak. Iya. Ya kayak hidupnya tuh akan kesedot ke energi orang. Masalahnya sendiri nggak kelar, tapi dia berusaha untuk menyelesaikan Betul. masalah orang kan gitu. Betul. Makanya ya itu tadi. Contoh kecil, minjem duit, temen minjem duit. Contoh kecil, gitu. Wah orangnya baik nih, wah gini gitu. Ya kalau lo ada, ya lo pinjemin gitu. Tapi lo harus akan siap untuk konsekuensi. Contoh misalkan, duitnya balikinnya lama. Atau yang paling parah itu lo duit tuh nggak balik sama sekali gitu. Ya berarti segala sesuatu tindakan itu kan harus didasarkan dengan kesadaran sebenarnya. Exactly. Jadi sadar tuh gini misalnya ya teman-teman ya. Kita sadar ada orang meminjam duit sama kita. Ya kita sadar atas resikonya gitu loh. Kalau kita sadar atas resikonya, resiko satu nggak terbayar, resiko dua pertemanan jadi hancur dan lain banyak hal. Lah ketika terjadi hal itu, kita tuh tidak menyalahkan. Nih duit gue masih di bawah dia nih, temenan kita jadi jauh lah, itu udah nggak ada sebenarnya. Karena kita sadar, ketika kita ngasih ke orang itu kita sadar dengan kesadaran penuh, ini resikonya. Makanya apa yang terjadi di kemudian hari tidak akan saling menyalahkan. Menyalahkan yang minjem, menyalahkan yang minjemin, menyalahkan siapapun itu enggak. Bahkan menyalahkan perantaranya enggak. Makanya diperlukan kesadaran dalam berbagai hal tuh yaitu yang dimaksud kesadaran tuh itu. Sadar-sadarnya sebagai seorang manusia itu di situ letaknya. Berarti ketika ada masalah itu yang datang ke hidup lo masih punya rasa kesel, marah, dendam, atau lo stres, atau lo gelisah gitu. Ada rasa itu nggak ketika apa ini lo yang lo rasain pertama gitu ketika ada masalah yang datang? Gua, Iya. kalau gua ada masalah yang datang, gua lihat dulu seberapa besar masalahnya dan seberapa besar gua mengkoreksi diri gua. Lo nggak langsung mereaksi lihat- berarti? Lo berarti diem dulu, nggak bereaksi langsung? Misalnya. Iya, karena gini, reaksi itu terjadi kalau misalkan ada, kan hukumnya kan sebab akibat nih.
ya kan? Nah, kenapa dia bisa gak gitu sama gua? Nah, kita bisa bereaksi spontan kalau misalkan kita udah tahu nih, perasaan gua nggak pernah buat salah sama lu. Perasaan gue itu gua ngomongnya bener-bener aja sama lu gitu. Terus apa yang lo lihat salahnya dari Validasi gue, gitu. diri ya. Biasanya, Iya. yes, biasanya orang kalau misalkan kayak gitu, kita perasaan ngomongnya udah benar, kita kerjanya udah benar, ya kan? Tapi belum Ini perasaan tentu. kita nih. Tapi belum tentu mereka kayak gitu. Bisa jadi bro, orang itu iri sama lu. Dia punya sifat iri, Loh, meledak. punya sifat dengki. Itu. Beneran dong. Berikan uang secukupnya seberapa yang kita Benar, iya. kayak gitu. Yo guys, ya benar. Makasih kan Iya. ini. Makasih. Bla, bla, bla. Iya, Jadi tergantung cara kita membranding diri juga itu penting ya. Kalau kita terlihat orang yang punya duit, dengan apa artian gini membranding tuh, kita lihat-liatin, kita show. Kita show kalau kita tuh orang ada, kita show tuh kalau kita tuh orang yang punya penghasilan tinggi atau apapun itu kan kayak brandingan ya. Dalam hal apapun itu loh, Ya. bukan cuma masalah penghasilan atau masalah materi. Ya. Ketika kita nge-branding diri kita seperti apa ya orang akan melihat seperti itu. betul. Meskipun itu konten ya. Ya betul, meskipun ya makanya apa yang lu lihat itu ya. Jadi aku adalah perasaan kamu kan gitu. Yes. Aku ini adalah perasaan kamu. Ketika kalian ngelihat aku kayak apa, ya itu perasaan kamu sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa jadi aku nggak seperti perasaan kamu itu. Jadi orang melihat orang itu berdasarkan fasenya. Kalau kamu lagi di fase sedih, ngelihat aku bisa jadi sedih. Nih orang lagi galau nih, nih orang lagi sedih. Padahal belum tentu. Ketika orang lagi di fase seneng, lihat gua yang sedih, ya dikiranya tetap seneng. Nih orang lagi seneng, lagi happy, padahal sedih. Makanya aku bilang aku itu adalah perasaan kamu gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Jadi kalau Ya, kita konten branding model apapun sebenarnya juga sebenarnya kadang-kadang kita tuh Iya. percuma juga di hadapan orang yang sudah di fase itu gitu loh. Betul. Betul. jadi jangan nyalain orang minjem duit kalau kontennya berbagi duit, gitu kan? Iya. Iya, iyalah. jadi. Iya. Ya iya. Terus dia ngamuk-ngamuk Kadang kalau orang itu nih, orang itu tuh merasa setiap orang tuh pasti punya gengsi. Pasti. Setiap orang punya gengsi. Nah, jangan sampai orang-orang itu semua terjebak sama gengsinya sendiri, itu bahaya. Iya, betul. Iya. Ya kan? Apalagi tentang gaya hidup ya. Ya, mau validasi sama orang, mau terlihat ini sama orang, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan siapa lu ini gitu deh. Tapi bagusnya adalah dia udah lu bersikap apa adanya lu aja gitu. Dari Kalau segi Bang- omongan, dari segi konten lu segi apa gitu. Biasa aja gitu. Kalau Bang Bewok Toh- ngelihat hal yang di Apa? bawah itu gimana? Yang mana tuh? Itu yang typingan di bawah. Misal dia punya utang sama Bang Bewok, tapi dia liburan, dia shopping, utang nggak lunas-lunas, gimana Bang Bewok nanggepinnya? Kalau gue sistemnya gini, sekali gue ngomong tergantung nominal dan kebutuhannya apa. Contoh, kalau misalkan selagi gue masih mampu, ya kan, itu semua orang sih kayaknya, bukan cuma gue doang. Untuk semua orang, selagi lo di fase banyak duit, masih ada duit tuh cukup ya, itu utangnya wah gini nih, itu cuma jadi bahan gibah lo doang. Bayar utang nggak bisa, jalan-jalan bisa, tapi masih cukup nih, lo nggak akan ngejar. Tapi kalau di saat lo memang lagi butuh juga, lo ngeliat gayanya dia nih, jalan-jalan, ini itu bayar utang nggak bisa nih, lo pasti ngejar. Kalau nggak lo kontenin, itu sifat dasar manusia lah, lumrah lah itu. Nah, kebanyakan, makanya gue bilang tadi, kalau lo udah ngeliat gelagatnya dia, sifatnya kayak gini nih, orangnya kayak gini nih, bener apa enggak ya? Tes sama yang kecil dulu. Kalau tes misalkan gue pinjam duit dong berapa? 1 juta. Kalau lo misalkan lo mampu 1 juta, ibaratnya untuk mengikhlaskan 1 juta itu, ya sudah. Kalau dia nggak bisa bayar, anggaplah hilang tuh duit lo. Nah, berarti kesimpulannya adalah orang itu harganya cuma 1 juta doang, ya kan? Nah, biasanya kalau misalkan yang sama-sama mepet nih, sama-sama mepet duitnya pas nih, 1 juta, ya kan? Terus dia head on nih, staycation, ya kan? Terus beli apa barang, woi guys, iPhone nih guys, iPhone, kayak gitu-gitu ya kan? Wah, ya anjing, duit gue 1 juta aja sama dia, tapi dia belinya begituan gitu kan? Baru tuh. Pinjol, Wak. Pinjol, Wak. Bergejolak itu hati.
Nah, itu gue bilang tadi. Iya. Tapi ini Makanya. Bang, kalau mau ditarik lebih dalam lagi sebenarnya gini Bang. Lo tahu karma kan? Tahu dong, Lo pasti. percaya nggak? Percaya nggak? Percaya gua. Percaya kan? Percaya. Bisa jadi Ya. kesalahan kita dengan orang lain itu ditebus dari dia. Ditebus di dia. Makanya kita tuh jangan terlalu reaktif. Kita juga harus mikir guys, gue dulu punya salah apa? Ya. Gue dulu bagaimana sama orang? Masih ada duit orang yang tertinggal di gue atau enggak itu? Makanya jangan terlalu reaktif ketika kita misalnya ada orang pinjam sama kita nggak dibalikin, kita juga harus mikir ke belakang. Gitu. Jadi Iya. bahwasanya apa yang kita tuai saat ini itu jelas apa yang kita tanam dalam masa lalu. Betul. Itu nggak luput, sekecil apapun itu nggak akan luput. Betul. Tapi Untung-untung teman-teman, nih ada yang pernah ada gini, untuk 54 orang yang nonton ini nih ya. Kalau lu masih punya hutang, berapapun hutang lu itu, kalau temen lu udah stop nagih, jangan bersenang hati guys. Iya, Justru itu bikin rezeki lu makin seret. Percaya sama gue. iya. Semakin melepaskan semakin berat. Iya, lu inget nih, gue punya utang sama dia nih, terus lu santai gitu nggak bayar-bayar, ya kan? Nah, terus dia diem dengan nagih-nagih lo, itu hati-hati guys. Itu yang bikin duit tuh seret. Itu Mendingan jelas. lo ngomong, sorry ya guys, sorry ya bro, gue belum punya duit nih, gitu. Iya. Boleh nggak gue ganti nyicil? Sebulan gue bisa sanggup 100.000, misalkan kayak gitu. At least dia ngomong, dia itu perlu dia ngomong. Jadi itu yang punya hutang, yang duitnya dihutangin, dia tuh merasa tahu gini. Oh beneran ya, ternyata dia lagi sulit ya. Bisa jadi karena ketulusan lo ngomong, karena keseriusan lo ngomong, karena lo lapang dada nih, bener-beneran lo ngomong, ya kan? Emang lo lagi sulit. Bisa jadi dia itu akan mengikhlaskan uangnya buat lo. Calon istriku istighfar ya, gue nggak punya utang. Gitu tuh. Iya, makanya ketika kita punya masalah harusnya ditarik ke belakang lagi. Tapi Ya. sebenarnya hidup ini jual beli. Apa yang lo beli, Betul. apa yang lo jual ya kita beli, begitu sebaliknya. Jadi Betul. neraka dan surga itu sebenarnya di dunia ini. Kalau Iya. menurut gue ya, apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya Aku juga neraka nggak dan pernah surga. nagih, ya gitu. udah. Gitu. Terus lo ada mental ngeblok nggak? Ngeblok misalnya dia terlihat hedon, terlihat apa? Tuh kan lama lo ada jiwa-jiwa kesel nggak sih ngeliat dia di sosmed posting gitu terus akhirnya lo ngeblok dia gitu? Ada jiwa kayak gitu atau biarin aja? Kalau secara Atau lu- kayak di atau lu sosmed ngeblok? ya, sebelum kalau di sosmed gini ya, bloknya dalam arti apa dulu nih? Kalau blok masalah sosial media, gua enggak. Ya kan, kecuali udah fatal banget. Tapi Di kalau WA, blok ya. secara pertemanan, iya. Oke. Gua blok Di langsung. WA Ya apapun itu. Pokoknya gua kalau WA gua nggak blokir dia. Kan balik lagi konteksnya apa dulu? Ya kan? Konteksnya Oke. apa dulu? Kalau urusan duit, ya kan urusan apa gitu. Karena baik lagi nih, ini pengalaman pribadi gue semuanya sebenarnya yang gue ceritain. iya. Pengalaman gue misalkan ada orang gak senang sama gue gini, yaudah gue tinggal ngomong, gue langsung ngomong sama dia, gue beresin semuanya, udah. Meskipun ada orang ketiga yang mau ngedamain gue bilang gak usah. Nanti lu di depan kesana lagi, ke depannya lu nanti ada hubungan bisnis lagi bang apa? Nggak ada, dan nggak akan pernah gue bisnis sama dia lagi. Begitu. Nah itu cara ngeblok Iya. gue. Tapi kalau sosial media, Cuma mungkin WA-nya, tadi lo bilang itu ada- gue blok. Ada blok mungkin tergantung masalah ya. Bukan berarti cowok itu nggak bisa ngeblok ya teman-teman ya. Jadi kalau ngeblok pasti ada. Iya. Kan fase orang beda-beda ya, mental orang beda-beda kan kayak mungkin Bang Wewek bisa masih menetralisir. Percuma gitu. dong ada fitur blok kalau nggak kita gunakan kan kasihan ya yang bikin gitu loh. Fitur blok nggak kita gunain ya sekali-kali gunain lah gitu loh. Kalau gua nih pribadi nih ya, Istighfar ya. gua nggak pernah unfriend orang kalau gua nggak di unfriend duluan. Ya, Oh iya, gua gua unfriend kemarin orang posting. kalau ya Gua gua posting nggak itu pernah kemarin. unfriend orang kalau gua nggak di unfriend orang. Jadi Terus di- gue unfriend orang kalau misalkan di TikToknya itu statusnya ini akun ini dinonaktifkan baru gue unfriend. Oh iya. Gitu. Iya. Gue juga Iya. kemarin posting di story Kan kan, temen-temen ya. gue ada yang unfollow gitu kan.
Lah, gue bilang kayak gimana ya gitu. Ya udahlah di unfollow gitu karena kan dia unfollow gitu kan. Ya nggak masalah ya, yang Iya. penting jangan diblok. Pokoknya intinya kalau gue ngeblok orang ya biasanya ya, gue kan ya walaupun nggak ada mental ngeblok, tapi kalau gue udah disindir keluarga gue atau enggak apa kehidupan pribadi gue, misalnya rumah gue gimana modelnya, gue punya apa aja diumbar-umbar bla 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 gitu kan, gue biasanya gue nggak marah, gue ngeblok aja gitu karena wah ini orang udah fatal nih gitu karena udah masuk ke ranah personal soalnya gitu loh. Tapi kalau masih utang sih gue enggak ya, maksudnya kayak udah biarin aja gitu, kayak dia mau posting apa ya terserah gitu. Tapi kalau kalian punya suami, kalian punya anak, kalian punya istri, kalian punya orang tua, masa iya sih dibiarin aja gitu kan? Iya. Masih mending Nah kalau di-block gua loh. kalau gua udah ngeranah ke keluarga, kalau berarti gini ya, kalau misalkan mau nggak suka sama gua, ini sama gua, ke gua pribadi, gua tinggal taker dulu seberapa besarnya lu ngini ke gua kan. Karena kan balik lagi manusia ada sabarnya kan. Kalau Iya. subur beda tuh, eyang subur. Nah terus Minggoy. iya. Terus kalau lu misalkan nyelek-nyelek misalkan ini ya, keluarga gua, keluarga inti ya, istri, orang tua, lu nyangkut ke situ. Nah, gua hukumnya tuh bukan hukum dunia lagi yang gua pakai mungkin. Hukum rimba gua pakai pasti. Ya pasti kita Kalau gua ada gitu. urusan itu kan tergantung manusia ya teman-teman, kayak kalau udah Betul. ngerasa dia bisa barbar gitu loh, bisa Betul, tanpa banyak bacot disamperin bisa aja gitu. bisa, bisa, banget, bisa. Orang kucing gue ditendang sama tetangga gue bereaksi. Oh lebih Iya. berharga kucing ya daripada calon Enggak. istri. Ya karena ya beda-beda ya. Maksudnya apa ya? Mungkin gue nggak akan tersinggung atau apa. Tapi kalau dia udah nggak tahu ya, gue kenapa selalu bereaksi kalau ada hewan tersiksa. Ya, Iya, karena iya, lu iya, iya. penyuka hewan kan. Iya, ada loh. Masih. Jadi anjing Halo, penjaga kalau di sebelah desa gue kan ada penjaga gudang gitu kan Nick. Terus ditembak Nick sama orang gitu loh. Ditembak pakai senapan angin gitu loh. Terus gue dibilangin sama yang jaga itu, mas nih anjing gue ditembak sama ini, gue samperin kok. Udah nggak pakai ragu-ragu lagi ya, karena nggak tahu ya kenapa gue lebih bereaksi sama hewan dibanding sama manusia. Mungkin ada manusia ditampol gue akan diam aja gitu. Tapi di luar keluarga kan. Ya di luar kalau keluarga jelas gue Iya. bereaksi, tapi gue lebih slow sih. Tapi gue lebih lihat masalahnya apa dulu nih kadang-kadang gitu. Tapi kalau hewan itu kan nggak punya ya, kita tuh udah tahu ya teman-teman ya. Kita tuh punya segalanya untuk menyiksa sesuatu gitu loh. Hewan itu kan nggak bisa minta tolong, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu. Itu kalau disiksa kan berarti kan urusannya udah bukan sama hewan lagi ya, sama penciptanya, sama orang-orang lewat apa ya, orang-orang yang tergerak gitu kan. Gitu loh. Nggak tahu ya, gue lebih berkehewanan dibanding berkemanusiaan. Berkehewanan gak tuh? Tapi kejadian beberapa kali emang gitu, kesel banget kadang-kadang ya. Kak Maria. Halo, Cimaria. Jadi biar menjadi apa manusia yang berkualitas ya teman-teman, yang tadi aku bilang kayak kalian sadar ngontrol ego kalian, emosi kalian, kapan kalian harus bereaksi, kapan harus ngobrol, kapan harus diem ya kan. Terus kalian mengedepankan nilai hidup kalian daripada penampilan kalian atau harta kalian ya. Kalau nilai hidup tuh penting, itu menyangkut kepada ranah etika ya teman-teman ya, etika kita yang benar gitu loh. Terus kalau masalah ego dan apa namanya dan emosi itu udah menyangkut ke religi dan spiritualitas kita gitu loh. Jadi insya Allah kalau orang yang punya spiritual yang bagus dan religi yang bagus itu adabnya pasti bagus gitu. Tapi kalau orang lain nggak punya itu ya gimana kita? Kadang kita mau kerja sama nih, kadang kita ngelihat etika kan gitu loh. Good night Wijaya, good night host. Iya Kak Syera, terima kasih. Thank you Syera. Iya, Terus yang jangan- utama tuh jangan- akhlak ya, akhlak adab. Akhlak itu. ya. Itu yang aku ngomongin tadi tuh semuanya menyangkut semua. Terus kalian berprinsip, yang aku bilang tuh kayak bukan berarti kita gila-gila prinsip, tapi lebih kayak kalau kita udah konsisten dengan hidup kita nih, kayak oh ya gue ngerjain ini, kerjain ini. Jangan, kan ada orang yang kerjain A, kerjain B, kerjain C, nggak ada yang jadi satupun. Karena nggak ada prinsip
nggak ada fokus, nggak konsisten gitu kan. Makanya itu kita harus hati-hati ya, sama-sama saling mengingatkan, saling belajar ya, kayak kita harus sadar ngontrol itu semua. Terus kita juga harus kayak beretika yang bagus, spiritual yang bagus. Terus nilai hidup kita harus kedepankan, jangan harta kita yang dikedepankan gitu loh. Makanya tumbul efek-efek negatif itu ya karena kita harta yang kita iniin gitu loh. Lebih ke pola hidup sih kalau gue bilang sih. Terus kepuasan terhadap diri sendiri. Yang aku maksud tuh kalian jangan memaksakan diri kalau seandainya kalian nggak mampu, gitu. Kayak mungkin dari segi finansial atau dari segi keinginan, gila-gila mau beli tas Hermes gitu kan, gila-gila mau nikahin siapa gitu yang kesannya kayak nggak mampu gitu kan. Jangan dimimpiin, dihalu-haluin, diapain gitu loh, kayak ya kadang di sini tuh kita berdoa boleh setinggi mungkin yang dimaksud tuh, tahu nggak teman-teman gimana? Setinggi yang dimaksud tuh setinggi kesadaran kita, gitu loh. Kesadaran kita tuh apa? Ya kalau memang saatnya udah punya mobil ya nanti Allah kasih mobil dengan sesuai kebutuhan kita. Memang ini kita banyak nih aktivitas atau ngangkut-ngangkut barang atau apa, pasti dikasih mobil sesuai kemampuan. Jadi jangan memaksakan. Itulah nilai-nilai kehidupan manusia yang sadar dan high value gitu loh. Ya. Iya, kita dikasih itu dalam keadaan kita udah siap. Itu yang namanya ini ya teman-teman, rahmat gitu. Bukan memaksa. Jadi kita dikasih sama seseorang nih, misalnya gue dikasih sama Bang Bewok. Nih gue kasih, simpen baik-baik ya, mungkin suatu saat berguna. Atau Bang Bewok ngasihnya gini, lempar nih buat lo gitu. Mungkin lo butuh gitu. Itu bedanya. Dengan rahmat atau tidak. Mungkin yang dilempar itu tadi nggak akan lama. Mungkin bisa hilang, nanti bisa rusak, bisa apa, umurnya nggak lama. Tapi dengan rahmat itu tadi akan lebih panjang umurnya gitu. Iya. Tapi Ya, kadang lebih. aku tuh gimana ya, Bang Beok mungkin tahu ya, aku tuh teman-teman kadang ya, aku tuh udah berusaha senyum, berusaha diem, kalem, tapi ada beberapa temen di sekitar tuh kayak memaksakan aku tuh untuk bersabda bahasanya atau bereaksi. Bersabda tuh. Iya. Nabi kali Misalnya, bersabda. iya, maksud gue tuh bahasa netizen ya. Kak Bella, halo Kak Bella. Mario welcome. Nabi Nick kemarin dia ngomong, untuk gue bukan Tuhan sekarang bersabda. Halo Kak Bella. Udah ketularan Bersabda nggak tuh? serikan dia kan. Kan Untung gue nggak ada yang bukan Tuhan. typing. Istighfar lo Nick gitu ya, nggak ada yang typing. Terus Kalau tuanya kadang Nick repot ya kan. kan Bang Beok nih ketemu aku ya gitu kan, maksudnya ada beberapa temen yang kalau Kak Hana, ada beberapa temen yang kayak gue minta Indo, gue harusnya gimana ya gitu kan, adalah teman-teman kita, gue mau begini, gue mau begitu, gue udah berusaha untuk udah diem senyum, tapi dipaksa nih, tapi giliran gue ngomong tersinggung gitu. Ya, Suka kayak tuh. gitu. Jadi makanya gue bingung gitu loh. Kadang tuh memang mungkin kalian pernah berada di posisi itu ya, yang kayak kita harus ngobrol tapi nggak banyak ngobrol, tapi sekalinya ngobrol tuh fakta gitu loh. Ya udah, yang pada akhir Bang Beok bilang udah iyain aja. Iya, kalau ngomong juga jangan fakta-fakta banget sebenarnya, harus ada kontrol dari Ujian situ. kesabaran. Iya, ini ujian kesabaran benar. Iya. Gitu ya teman-teman. Bersabda. Iya. Kadang-kadang itu mengeluarkan kata-kata yang di luar nulur loh ya guys. Bahasanya banyak Bahasa sih apa Kak. nih kakak-kakak? Bahasnya banyak. Nanti lihat di YouTube-nya, kalian udah subscribe belum? Nanti di YouTube ada live record ini ya, yang mungkin ketinggalan gitu kan. Biar kalian selalu ngelihat update-annya ada di YouTube. Tapi ngantri ya, soalnya kesibukan saya padat, jadi uploadannya agak-agak terpending-pending kadang-kadang. Kadang-kadang orang nanya tuh bukannya dia nggak tahu ya. Kadang-kadang tuh Iya. hanya butuh untuk meyakinkan dirinya sendiri, untuk validasi. Dalam artian validasi bukan validasi dirinya, lebih ke kemampuannya, pengetahuannya, lebih ke pengetahuannya. Jadi misalnya gue pernah nanya di satu room yang sebenarnya gue udah tahu jawabannya gitu loh. Hanya untuk meyakinkan bahwasanya jawaban satu orang dengan jawaban 5 orang itu akan berbeda. Jadi gini, Betul. jawaban satu orang
sama dengan 5 orang yang lain berarti kan lebih kuat. Ya kan lebih kuat dibandingin ini jawab yang gue nanya ke 1 orang itu gue kadang-kadang nggak yakin, jujur untuk pengetahuan gue nggak yakin. Karena kadang-kadang gue lebih ke feedback ke diri gue sendiri. Kenapa yang gue rasain nggak seperti apa yang diomongin ya gitu lah. Lah ketika gue nanya ke beberapa orang dengan jawaban sama itu berarti gue yang salah gitu loh. Bisa jadi gue yang belum di fase itu. Tapi kalau cuma 1 pembandingan tuh kayak ya kita tuh kadang-kadang butuh support ya teman-teman ya. Butuh support dalam artian tuh pengetahuan kita kan masih minim ya. Kita harus banyak belajar gitu loh. Gak semua dari hal yang berangkat dari diri kita tuh benar gitu. Kadang-kadang kita juga harus belajar ke orang lain bahwasanya untuk meyakinkan gue ini benar atau salah gitu. Bukan berarti ego ya, enggak. Hanya untuk pengetahuan, dalam arti pengetahuan. Mungkin kalau jawaban gue salah, gue akan nyari yang lebih gitu loh. Belajar lagi gitu. Lebih ke situ sih kadang-kadang. Makanya kadang-kadang kita tuh gini. Ketika orang nanya tuh ya udah jawab semampunya kita sebenarnya. Jangan dipaksakan untuk di luar kemampuan kita. Gitu. Karena kalau kita nggak bisa jawab ya udah bilang aja nggak bisa gitu. Bukan Nggak kita tahu memaksakan, gitu ya. iya memaksakan harus begini harus begini. Enggak, itu malah merepotkan gitu loh. Ya merepotkan diri sendiri. Bang sih. Bewok masih ada rasa nggak enakan nggak terhadap hal-hal tertentu? Bang Bewok Masih. sendiri. Masih. Berhubungan dengan apa tuh biasanya? Orang tua biasanya. Wajar Orang nggak sih? tua. Iya. Apa kabar? Gitu. Baik. Kak Kim biar Lu lebih nanya ke orang tua ya. Orang tua udah pasti lah ya. Iya. Enakan. Hah? Kalau ada bapak nanya ke orang tua ya. Enggak. Enggak malah. Kalau masih bisa gue selesaiin sendiri, gue selesaiin sendiri. Cuma kalau misalkan gak enakan nih, misalkan kayak orang tua. Contoh misalkan. Kita tinjak ke bawah ya. Oke be, ntar ya. Orang tua misalkan ujung-ujungnya misalkan ya hal yang paling kecil. Ini dong, bayarin ini dulu dong. Gitu, misalkan. Gue nggak enakan tuh. Meskipun gue nggak ada. Kalau memang sifatnya urgent itu pasti gue cari. Nggak bisa banget lagi dunia. Gak enakan. Sama apa lagi? Guru misalkan tak tolong apa gitu. mentor ya, Meskipun gue nggak bisa mentor, nanti guru gitu gue ya. sempet-sempetin ya. Gue sempet-sempetin. Karena balik lagi kan, sebelum kita jadi apa-apa, kita kan pasti kan ada yang ngajarin kita nih, kayak gitu. Iya. Nah ada beberapa orang yang sekiranya ya kita harus menekan ego kita dulu gitu. Kalau misalnya kita udah janji sama orang nih, ya udah. Kalau misalkan orang yang memang kita guruin, yang kita benar-benar hormatin, gue cek dulu nih misalkan ini, bro bisa nggak bro kalau misalkan ini gitu. Kalaupun memang nggak bisa diminta tolong, nah carilah, balik lagi, nggak enak tapi lo harus paksa gitu diri lo buat ngomong, ya maaf nih Stat nih, maaf nih Bib nih gitu-gitu. Ini udah ada janji nih gini-gini gitu. Kayak gitu. Udah mentok ya. Udah mentok. Tapi kadang-kadang kita harus belajar untuk seperti itu memang. Kami Memang. Kak Kimberly ini. Memang. Bilang ya enggak gitu. Maksudnya jangan. Iya. Meskipun juga ke orang tua aku juga gitu. Iya. Sama kalau udah mentok kayak nggak bisa nih. Udah. Karena gini, analogi sederhananya kadang itu kalau misalkan kita nih ya, anggaplah di naik apa skoci misalkan ya. Nah, itu isinya ada keluarga, ada orang tua kita, ada istri, ada anak sama kita nih. Skocinya kebalik nih, semuanya jatuh ke air tanpa pelampung misalkan. Ya. Yang harus kalian selamatkan dulu itu siapa? Ayo, Apa? yang 58 orang nih. Gue yang jawab apa orang bawah? Orang bawah. Oh, coba ulangin pertanyaannya. Mungkin ada yang belum. Pertanyaannya. Orang tua, istri, Ini analoginya gini ya. Salam. Kalau misalkan kalian itu berada di skoci itu isinya ada kita sendiri, orang tua, istri, anak. Kebalik nih skoci. Yang harus pertama kali kita selamatkan siapa dulu? Coba dijawab. Kalau gue ada jawabannya kalau gue. Ya gue juga ada. Iya. Tuh. Sampai 5 orang deh yang jawab deh. Baru nanti kita bisa jawab bareng-bareng.
Dua, 5 orang. Karena ini kesadaran yang berbeda-beda temennya. Ini tidak ada penyalahan nantinya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar nih. Ya, Karena orang tuh ada di fase yang berbeda. ya. Santai aja. Ada 3 nih, baru 3 nih. Ini bukan ujian negara ya. Tuh. Ya, Yang lainnya Oke. sambil masak soalnya dengerin live ini. Sambil masak, sambil nyapu, sambil nyetrika. Anak-anak pasangan hidup. Ayo, siapa lagi ya? nah Diri Katul baru selamat. dari 5 pertanyaan, dari 5 jawaban ada 2, ya ada 6 ya tadi, ada 3 yang jawabannya benar. Ya, setelah kita harus selamatin itu adalah kita sendiri dulu. Bukan keselamatan kita sendiri dulu, bukan kita nyari kemana, enggak. Kita ngambil skocinya, kita balikin, baru kita tarik semua keluarganya kita. Gitu. Kalau sifatnya nggak enakan, gue selamatin siapa nih dulu nih? Orang tua, ibu, ya kan? Nah, bisa nggak? Memang betul. Tapi nanti dua-duanya hilang dan semuanya hilang itu. Bisa nggak selamat? Kayak gitu maksudnya. Calon Guys. istriku, kan aku nyelamatin diri, aku nggak narik kamu loh. Aku narik. Kamu aku cuekin, aku narik anakku aja setelah kamu. Itu setelah urutannya benar. Jadi makanya bahagiakan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa membahagiakan yang lain. Itu sebenarnya urutannya seperti itu teman-teman. Kalau kita aja belum bahagia, sosokan membahagiakan orang lain, yang ada malah kacau. Asli kacau semua. Betul. Asli. Kenapa alasannya gue nggak nyelamatin istri? Karena gue selamatin diri sendiri. Terus ketika skoci gue balikin, orang tua kan udah sepuh nih ya kan. Gue selamatin orang tua gue dulu. Anak gue, istri gue, lu pernah sendiri deh. Lu kan masih muda. Tenggelam. Canda ya. Itu ada hubungannya sama kehidupan ya teman-teman. Jadi pola pikirnya seperti itu. Bahagiakan diri sendiri dulu, baru bahagiakan orang lain. Itu sebenarnya filosofinya seperti itu sih gitu. Iya. Bahkan mungkin di akhirat nanti juga seperti itu. Kita tuh kan sendiri-sendiri gitu. Gitu. Mungkin Tanpa nafsu, ya makasih. orang tua yang melahirkan kita, Salam. darah kita gitu kan. Cuman ya filosofi hidup itu seperti itu. Kalau kita mau membagikan orang lain, orang tua, anak, berarti kita harus membagikan diri sendiri dulu. Dalam artian apa? Ya kita tenang, nggak marah-marah, kita nggak emosian, kita bisa kontrol diri, bisa mencari rezeki yang baik, itu loh. Cara menyelamatkan kan dari sisi itu gitu. Jangan bergantung sama orang gitu. Jangan bergantung sama orang lain. Filosofinya seperti itu. Tadi analoginya itu. Ada yang bahagia saat anak bahagia, iya. Aku jadi pengen Jadi martabaknya. Kesinilah. Jadi lebih ikhlas menjalani hidup kalau udah bahagia, bener. Bang Beo kalau sibuk nggak apa-apa bang, Iya. dilanjut. Mungkin ada Bentar, teman gue mau minta tempat dulu ke bawah. Gue minta Oke, tempat oke. dulu ke bawah bentar. Di otakku anak terus sih. Tapi ya itu kan Luar. kadang-kadang gini loh. Memang benar kadang-kadang kita terlalu sayang sama anak gitu. Tapi yang harus kita sadari sebagai seorang manusia dan sebagai seorang orang tua. Sebagai orang tua ya bahwasanya anak-anak itu punya hidup sendiri. Punya jiwa sendiri gitu loh. Aku kasih tahu sesuatu ya. Istri kita, anak kita itu punyanya Allah. Kita bisa mati duluan daripada anak kita. Gitu. Jadi makanya jagalah diri kita sendiri dulu supaya kita bisa ngontrol semuanya. Tapi kan kita bisa mati duluan, anak bisa mati duluan gitu. Nah, otomatis kita mendidik anak yang benar supaya dia bisa mandiri. Gitu kan. Jadi makanya ada orang yang kecintaan, Bang Eko, spender awak. Terus ada orang yang berpikir gue cinta banget sama dia, cinta mati sama dia. Terus tiba-tiba kalian nggak kreatif gitu. Walaupun kalian perempuan nih, misalnya kayak di rumah, mentang-mentang suami kalian tajir melintir, terus kalian santai-santai, nggak mau masak, nggak mau apa-apa semuanya pesen online makanan atau ada pembantu. Tiba-tiba seandainya suami kalian tuh bangkrut atau meninggoy ya kan, amit-amit gitu kan. Terus kalian dengan keadaan seperti itu apa yang kalian lakuin? Ya kalian ngenes, makanya ada sebutan janda ngenes. Karena apa? Ditinggalin dia galau, ditinggalin nggak bisa apa-apa, anaknya terlantar gitu loh. Yang salah siapa ya? Diri kita teman-teman. Kenapa kita semasa hidup kita yang masih berkecukupan, selagi kita masih mampu, kita nggak mau belajar masak, kita nggak kreatif gitu loh. Harus jadi wanita. Iya, walaupun jadi udah menjadi istri, tetap kita selagi masih hidup kita masih bisa belajar banyak hal, tingkatin lagi skill kita gitu loh.
Entah kan ada istri yang tiba-tiba bikin live produk online, atau tiba-tiba jual nasi uduk depan rumah, atau apa kek, atau belajar masak sekarang bisa dari YouTube. Nggak setuju aku misalnya dibilang kayak aku orangnya nggak bisa masak. Aku orangnya ya kalau nikah sama aku ya aku nggak bisa masak ya. Nggak gitu teman-teman konsepnya gitu loh. Jadi selagi kalau kamu nikahin aku nih, kalau kamu ngomong kayak gitu ya nggak cocok gitu. Jadi seandainya kayak gitu ya nanti aku mati duluan gimana kalau kamu nggak bisa masak. Terus anak-anak gimana? Nggak ada pembantu lagi, nggak bisa masak lagi gitu. Jadi makanya walaupun udah menikah bukan semuanya harus semuanya harus suami gitu. Ya diam-diam kita kreatif, diam-diam kita belajar supaya suatu saat kalau suami kita diambil orang, diambil Allah atau anak kita apa-apa, kita nggak sedih-sedih banget gitu loh. Karena ya, gimana pun juga diambil orang itu tadi, ya benar. Iya, benar. Jadi apa namanya kita mencintai sekedarnya gitu loh. Jadi kita ngerasa kalau memang semuanya itu aku udah pinter masak kok. Ya gitu teman-teman, kalau saran dari aku ya, kalau arahnya tadi ke situ gitu loh. Kak Her boleh jujur, 100% di sosmed nggak boleh jujur. Iya, tapi memang kejujuran itu pahit. Boleh. Iya. Jadi gini, bukan berarti nggak jujur ya teman-teman. Ngapain di sosmed ini terlalu terbuka? Orang harus tahu siapa kita, bagaimana? Nggak perlu. Gitu. Orang jangankan sosmed. Kadang-kadang pasangan kita juga masih butuh privasi kan? Gitu. Yo repost yo 72 orang. Kita harus membuka semuanya di sosmed. Jangan terlalu jujur di sosmed. Bukan berarti bohong ya, gitu loh. Gak boleh bohong. Tapi kalau ditanya ya udah nggak tahu atau nggak mau jawab ya udah gitu. Iya. Halo. Iya. Om katanya. Laki-laki kalau nggak diambil orang lain pasti diambil Allah. Sama juga perempuan. Itu benar. Nggak semua. Begitu juga anak kita teman-teman. Gitu loh. Jadi jangan ini banget kita supaya nanti amit-amit kita diambil duluan. Anak kita udah kita didik. Makanya parenting juga perlu kan dididik supaya mandiri. Kan ada juga orang tua mendidik anaknya supaya mandiri. Jadi minimal nasihat kita tuh diingat sepanjang masa sama anak kita gitu. Gitu. Iya. Intinya ya kita jangan bergantung orang lain itu aja. Intinya seperti itu. Dalam hal apapun sih. Itu. Sebenarnya kita bisa memenuhi kebutuhan kita tuh sendiri ya. Kadang-kadang gue butuh perhatian orang nih. Berarti lu nggak bisa memperhatikan diri lu sendiri gitu. Gue masih butuh kasih sayang sama orang. Berarti lu nggak sayang sama diri lu sendiri kan gitu. Ada ruang-ruang kosong yang sebenarnya harus kita perhatikan dan perlu kita perhatikan sebelum memperhatikan orang lain gitu. Kita tuh harus bisa membaca di dalam badan ini yang kosong gue sebelah mana ya gitu. Ini ruang kosong gue sebelah mana. Itu nanti ketika kita terpenuhi kita tidak akan menggantungkan sesuatu hal kepada seseorang termasuk perhatian. Itu. Kita di sini bukan ini ya teman-teman kayak uji nasib adu nasib gitu kan. Mentang-mentang mungkin uji nyali. Mungkin buat teman-teman Bang Bewok usianya 38 ya Bang Bewok ya. 38. Mungkin Bang Bewok usia 38 nih, aku 33, Bang Herdi Tuan mungkin gue. 41. Gue paling tua guys di sini ya gitu aja lah ya. Mungkin mohon maaf nih buat teman-teman di bawah, ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih hidupnya mungkin lebih lama dari kita lah. Bukan berarti kita sok pinter gitu loh. Bukan berarti takutnya nih kita kan sharing kalau hal yang baik gitu. Kalau misalnya ada yang mungkin nggak masuk, mungkin kita mohon maaf gitu loh. Jadi kita niatnya ya pengen sama-sama belajar dari aku sama yang di bawah juga. Jadi kan ini 34, alah. Mendadak seumuran gak tuh? Gak apa-apa. Tapi kadang-kadang usia itu terjebak di jiwa yang berbagi ilmu. Gini, bener. Teman-teman pernah ngalamin gak? Mungkin usia ya sekitar sekarang 40 misalnya nih ya. Tapi banyak yang suka usia 60. Misalnya. Gue usia 40 tapi banyak yang suka gue ke usia 60 ya. Nah bisa jadi yang usia 60 itu mempunyai jiwa yang usia 40. Kenapa tertarik dengan usia 40? Karena dia punya jiwa yang usianya masih 40. Karena kenapa?
masa kecilnya, mungkin masa lalunya, dia tidak mendapatkan hal itu. Itu. Jadi kayak misalnya ada yang terlewatkan, ada momen-momen yang terlewatkan, makanya jiwanya masih tertinggal di 40 walaupun usianya 60. Begitu juga sebaliknya. Mungkin kita usia 40, disukai banyak anak-anak usia 20, 25 atau 30. Ya sama. Usia mereka tuh sudah yang dari kecil tuh udah melalui masa-masa kedewasaan, masa-masa dewasa yang belum saatnya, makanya jiwanya lebih tua. Makanya tertariknya sama usia yang lebih tua. Itu. Makanya kalau ada orang ngerasa gue sekarang usia 40 tapi ngerasa masih 20, ya bisa jadi. Karena ada momen-momen dalam hidupnya yang merubah itu. Gitu. Membawa dia ke usia-usia tertentu. Jadi bukan berarti selera gue tua atau selera gue muda, enggak. Jiwanya itu. Yang sebenarnya sedang berbicara tuh jiwanya. Kecenderungan gue suka yang lebih tua nih. Entah kenapa dari dulu gue lebih suka yang tua. Atau gue lebih suka yang muda. Itu sebenarnya jiwanya. Gitu. Itu gak bisa dibohongin. Gitu. Bang Bewok olahraga nggak Bang Bewok? Gua olahraga, cuma nggak sering. Salam. Olahraga cuma nggak sering. Silakan. 3 tahun kan. Ini mau diangkat ya untuk ya. Lari lah paling. Ya jalan dulu, lari. Cuma nggak sering lah. Olahraga. Lagi coba untuk memaksa diri. Iya. Iya, karena kesibukan ya. Sebenarnya tuh 20 menit, 30 menit tuh cukup loh, gitu. Ya. Karena Bang Bewok ini teman-teman kalau yang mau jadi artis, yang mau jadi syuting film, iklan, bisa tuh di follow Bewok Agency. Kebetulan aku sama Bang Bewok juga ada di suatu ini perkumpulan lah, seni laku namanya. Jadi kita ada pelatihan acting gitu, public speaking. Jiwa pemikiran. Di follow boleh nanya-nanya Bang Bewok. Kalau ada anaknya mungkin mau jadi artis, mau latihan acting dan segala macam gitu. Jiwa pemikiran kita, kedewasaan kita. Gimana Mbak Nunung coba? Di tapping dikasih Minimal seminggu koma 3 deh. kali. Ada peregangan otot. Hah? Dikasih tanda baca deh, koma atau titik. Bingung aku bacanya. Ajinomoto, halo Micin. Sebenarnya kalau olahraga Jiwa tuh pemikiran simple kita. guys, 20 menit, 15 menit sebenarnya cukup asal intensitasnya tinggi gitu. Push up Aku kayak jadi artis. squat kayak gitu, apa kayak gitu. Boleh Kak Neni jadi artis nggak ada usia loh. Boleh. Waalaikumsalam Ajinomoto. Micin datang. Kayak teman-teman ya, ini sharing lagi nih. Kebanyakan di dunia entertain, apalagi ibunya yang punya anak. Kebanyakan itu ibunya yang memaksakan kehendak dirinya buat anaknya jadi. Betul. Iya benar. Boleh nggak? Ibu yang- Boleh-boleh aja. Tapi ingat, anak itu kalau memang dia belum siap, belum mau, jangan dipaksa. Nah, Iya. nanti takutnya ya udah, Mentalnya? itu balik lagi, mentalnya jatuh. Bukan Bro, cuma di entertain karena- sebenarnya, dalam hal apapun Iya, ya kan betul. Bang. Betul, makanya kayak gitu teman-teman. Nah, yang perlu disadarin adalah kasih basic anaknya dulu, tuh untuk belajar. Makanya tuh di gua sama Nick sama partner yang satu lagi Pak Dika membentuk seni laku itu untuk ngasih edukasi ke teman-teman lain. Selain edukasi, cara berbicara, actingnya juga gitu. Dikasih itunya dulu pegangan sampai nanti kalau misalkan udah mau terjun ke industri, nah mereka tuh udah siap gitu. Aku cuma modal. Kayak gitu. Oh, oke. Ya. Jadi maksakan kehendak boleh nggak? Boleh, tapi kita lihat dulu nih anaknya mampu nggak. Gitu. Jangan sampai nanti nyalain anaknya. Lu udah gua ajarin acting lu, gua udah buang-buang duit banyak lu, gitu. Masih kagak bisa lu, nangis aja malu begini gitu. Nah, anaknya balikin. Nah kan yang mau bukan gue. Nah, gimana nih? Iya benar. Ada anak yang begitu. Apalagi anak sekarang kan memberontak kan kebanyakan. Betul. Iya, dalam hal apapun itu termasuk sekolah iya, Iya. termasuk pengambilan jurusan apa iya, serius. Itu Betul. lama-lama kita dibalikin guys gitu. Anak gue aja makanya anak gue minta sekolah SD gue turutin. Takutnya ntar kalau nggak gue turutin ternyalain malahan gitu. SD-nya pun milih-milih nggak sih? Dia milih kok. Iya. Mana milih yang mahal lagi. Jadi Oh, kalau lu gua nyerahin ke anak ya?
Gimana? Kalau gua gini, kalau gua ke anak, kayak ke anak gua nih, anak gua kan baru masuk SD nih bro, Iya. baru masuk SD. Itu emaknya bilang sama gua, ya, bini gua bilang, nanti anaknya mau disekolahin yang mana, gitu kan? Gue bilang sama bini gua mana? Gue mau sekolahin anak gue, yang penting sekolahnya itu banyak murid nih. Kalau gua. Dasarnya adalah gue nggak mau nanti masa kecil anak gue itu Kehilangan jadi momen. orang yang kehilangan momen. Karena kunci dari semua kehidupan nih menurut gue adalah lo berlaku yang baik dan relasi lo yang baik. Kalau gue nanti gitu. Lagi lab, lagi kita lagi. Iya. Beliin. Nggak apa-apa. Santai. Kalau gue gitu. Terus nanti gue nih misalkan nih ya, udah masuk fase belajar nih anak gue nih. Belajar sekolah mumet, pusing garuk-garuk. Kita liatin dong. Pasti anak kita liatin dong. Nih gimana nih ngerjain PR gimana nih. Kalau udah mulai suntuk, gue bilang udah stop berhenti, lo main sana. Gue pasti mendidik gue, nanti gue akan gitu. Main dulu sana. Gitu, gue kasih main. Malah jangan gomelin. Kalau gomelin tambah parah. Gitu. Ya kan? Karena faktanya adalah di pendidikan kita nih, semua pelajaran itu dihabekin tuh ke satu anak. Ya kan? Dan semuanya nilainya harus bagus. Nah, gurunya aja belum tentu bisa nguasain semua pelajaran. Iya. Nih kan? Makanya kalau anak misalkan nih nggak suka matematika, jangan lo omelin. Ya udah. Yang penting lo udah tahu hitungan, kalian bagian, ya kan, sama ngitung duit nggak salah. Udah. Udah. Jangan sampai anak, wah, dia matematikanya jelek, lo lesin matematika. Ya kan? Padahal dia nggak suka tuh. Bukannya makin bagus tambah jelek. Terus sedangkan gini ya, Ma, aku sukanya ngedit, aku sukanya foto. Apaan tuh begitu? Ini matematika gini. Ya, justru menurut gua nih, pandangan gua, anak kok yang kayak gitu, yang dia udah suka nih, arahnya misalkan dia sukanya olahraga, lu patahin semangat dia di olahraga, lu arahin ke soal yang dia nggak suka, itu nggak jadi apa-apa tuh anak. Karena apa? Dia udah nggak suka, udah batin pikiran, ya kan? Di depan lo baik, di keluar main, kita nggak ada yang tahu, ya kan? Ketemu teman yang salah, selesai. Iya. Setua gue ini ya, setelah punya anak gue jadi berpikir, gue lebih mentingin EQ dibanding IQ. Gitu. Makanya gue nggak khawatir dengan akademis karena pengalaman gue sampai jauh ini nggak kepake. Gitu. Lebih Itu salah satunya gue sih. IQ itu pengembangan ya, pengetahuan. Kalau menurut gue itu sekarang tuh lebih penting. Jadi kemampuan dia untuk membaca situasi. Kayak saya itu begitu. Nah ini seru nih. Dwi Re, kayak saya itu begitu. Kayak gimana coba cerita? Mana? Ingetin dulu atau Beh, gue gimana? jadi join nih, Beh. Aku udah Tapi memang beda-beda ya. Kemarin si Kak Cherry juga mungkin agak sedikit strange. Terus Bang Bebo juga seperti ini. lewatin aja kalau nggak ada yang Kalau gue sih ya lebih karena pengalaman gue sampai sejauh ini ya, sampai di usia segini tuh ternyata nggak begitu penting ya akademis tuh gitu. Menurut gue emosionalnya harus lebih kuat dibanding IQ-nya gitu. Iya. Karena pengontrolan diri, ketenangan diri itu sangat penting. makan banyak. Kontrol diri itu dia akan bisa kebawa kemana-mana. Kesadaran itu akan bisa dia mencapai titik Betul. kesuksesan tertinggi menurut gue gitu. Betul. Itulah yang gue rasain dulu ketika gue sekolah ya. Gue juara kelas, gue juara umum gitu kan. Gue nggak punya EQ yang tadi itu. Jadi ketika gue mendapatkan diskriminasi sama orang, mendapatkan diskriminasi dalam artian tuh empati, kesadaran diri untuk berinteraksi, kesadaran diri untuk beretika. Karena gue selalu mengandalkan isi kepala gue gitu loh. Jadi gue jadi orang yang egois, terus jadi orang yang pembangkang gitu kan. Ditambah didikan keluarga gue keras gitu. Nah ini Mbak Dwi nih, Mbak Dwi bilang gini nih, dipaksakan akhirnya malas sekolah, malas belajar, jadi pembangkang. Betul.
Gitu. Misalkan gini ya, Mbak Dwi ini boleh saya kasih masukan nih misalkan ya. Anaknya suka main game, udah pasti misalkan main game nih suka. Kasih taunya jangan marah-marah. Lu kasih tahu misalkan kayak gini ke anak. Oke, suka main Mobile Legend. Iya. Bilang sama anaknya. Kira-kira main Mobile Legend itu bisa nggak ngasilin duit? Bisa nih mah. Wah kalau udah bisa nih mah. Buktinya begini. Berarti dia antusias. Bang Zen. Ya kan? Kalau sudah antusias, lu bilangin, coba nak, jangan cuma main game kayak gini doang, coba cari tahu, Kasih, Bang Zen. biar kayak dia, gitu. Kasih contohnya, biar kayak dia nih, ngasilin duit. Nah, jadi anak itu merasa, gue didukung sama mama gue nih. Tapi lu bilang ini tapi kalau kamu mainnya cuma main doang, sekedar cuma hobi makan waktu, buang waktu doang, nggak jadi ngasilin apa-apa, mama marah. Gitu. Mungkin itu motivasinya dia. Jadi motivasi itu salah satu ya contoh. Jadi bakat anak itu kalau kita selarasin ya kan, kita support, dia merasa adem nih sama kita nih, wah gue disupport nih sama orang tua gue nih, berarti gue harus tunjukin, ya udah tinggal liatin nih sama gitu. Kalau menurut gue tetap kita kontrol itu. Lebih diarahkan ya. Kita lagi makan. Sebenarnya Bang Zen, bahasanya bukan makasih ya. dilarang ya. Sebenarnya bahasanya bukan dilarang ya, tapi lebih ngasih tahu impactnya. Kalau lu sering main game, mata lu burem misalnya gitu. Lu kebanyakan main game begini bukan. Lu jangan main game gini enggak. Mungkin sama tujuannya, tapi cuma cara penyampaiannya berbeda karena itu impactnya sangat bagi bocil-bocil usia 5 tahun tuh sangat-sangat terpatri kalau kita segala sesuatu pergerakan kita, kelakuan kita, omongan kita pasti akan tertancap sampai dia dewasa gitu. Itu anak-anak umur segitu tuh memorinya sangat-sangat kuat ya teman-teman. Betul banget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zen makasih ya, YouTubers loh dia. Oh, halo Bang Zen. Jadi kalau buat para orang tua kayak begitulah. Betul. Lu udah punya anak berapa sih Bang? 1. Sama berarti. Kalau hidup semua 4 sama. bro. Love meleduk lah. Iya. Nanti Nanti ini yang temen supaya mereka yang kedua baru akan doain ya guys. Jadikan anak teman supaya mereka nggak mencari dua. Ya benar. Lihat tuh babenya lagi Betul, makan. betul. Kalau mereka punya hobi atau apa, kalian jangan larang dulu, jangan marahin dulu, kontrol, diliatin gitu kan. Kalau emang ada masa depannya, misalnya anaknya hobi basket gitu kan, terus kalau emang ada masa depannya, ada apanya gitu, ikut perlombaan apa gimana, ya disupport aja gitu. Betul. Yang kalian harus larang adalah jika anak kalian laki-laki, nah main handphone tutorialnya pakai baju perempuan, itu kalian larang tuh. Ya kan, anak laki-laki itu Len, ya kan, main handphone bikin tutorial cara bikin make upnya itu, ya kan, terus ngomongnya udah mulai begitu ya kan, itu baru kalian larang. Itu bahaya itu guys, bahaya. Ya gitu. Tapi ada jiwa yang terlahir seperti itu, lu percaya nggak? Enggak. Lu Nick, Apa? ada jiwa yang terlahir seperti itu. Jadi gini, terjebak di raga yang salah. Gue nggak berani ngomong salah sih. Terjebak di jiwa yang mungkin nggak pada tempatnya. Mungkin cowok terjebak di cewek, cewek terjebak di cowok gitu. Gua ada Terlahir dari situ. Gua ada ininya ya, sebab akibatnya. Gue lebih ngebahasnya ke situ ya. Gua lebih Lu percaya kayak gitu aja. Jiwanya percaya. Tapi Percaya, bukan kan? takutnya orang yang di bawah tuh nyangkanya beda nih. Karena iya menurut gue itu mungkin kesalahan dari orang tuanya. Kita nggak tahu karma ya. Karma dari orang tuanya yang masa dahulu jatuhnya ke anak. Makanya ada yang bilang amit-amit lu lagi hamil. Amit-amit lu ini anak lu perempuan, hati-hati bilang cewek ini gimana-gimana. Itulah kenapa gue percaya.
sebab akibatnya itu. Mungkin kesalahan dari orang tuanya, bukan kesalahan anaknya. Tapi kalau anak yang terbentuk jadi makin caranya gimana? Kalau jiwanya udah terbentuk kayak gitu, ya lu dari kecil harus dididik biar hormon testosteronnya tinggi. Misal dia cowok nih, berarti hormon testosteronnya harus lebih tinggi. Lalu harus didik. Misalnya umur 4 tahun, 5 tahun pas TK aja dia udah melambai gitu kan, kelihatan. Ya lu hormon testosteronnya lu pacu sebelum dia mencapai titik waras. Titik yang kayak dewasa yang udah bisa berpikir. Gitu loh. Jadi makanya diajarin mungkin lu jangan nonton Barbie, jangan main Barbie gitu kan. Mungkin dia ada arah ke situ. Suka hal-hal kecantikan, suka hal-hal yang indah gitu kan. Nah, lu jiwanya udah di situ nih supaya nggak jadi begitu, ya kan semua bisa berubah ya. Gitu. Nah, yang susah berubah itu kan ketika udah dewasa, yang udah bisa berpikir gitu kan. Yang oh gue kayaknya harus ganti kelamin atau apa nih gitu kan. Nah itu, tapi kalau gue percaya, tapi ya itu arahnya gue tuh seperti itu. Mungkin karma dari orang tuanya, nggak kan Allah menciptakan. Kenapa Bang Bewok nggak percaya? Mungkin arahnya Bang Bewok itu lebih Allah menciptakan itu perempuan sama laki-laki doang, gitu loh. Mungkin arahnya ke situ. Jadi kalau lu laki ya laki aja. Kalau lu udah ngondelita ya kan, udah kayak gitu ya berarti kan itu bukan yang diciptain Allah gitu loh. Jadi bagaimana dengan kelamin ganda? Iya itu kan memang udah Beda. takdir kan, lu harus Itu beda, kalau kelamin ganda beda. Nah itu makanya ada seperti itu tuh Bang. Kemarin sempat kita bahas juga kan, bukan di room ini. Oh ya. Jadi memang ada itu Sama sebenarnya Cioli. teman-teman. Memang ada gitu loh. Makanya disuruh memilih sebenarnya kalau kondisinya seperti itu. Tapi udahlah nggak usah bahas, malah pusing gua. Jadi kalau misalkan Nggak sensitif ini soalnya. unsurnya gua nggak usah ngerempet ke agama deh. Iya. Gua berdasarkan logik aja. Manusia itu diciptakan kodratnya adalah laki-laki dan perempuan, just it, ya kan? Ya itu kan arah Bang Bewok tadi, Kalau- gue tebaknya di situ. Iya, kalau ada kelainan, ya kan? Kalau udah kita lihat nih dari gejala nih dari kecil, gejalanya sederhana biasanya sebenarnya kan. Naluri anaknya itu bukan naluri keperempuanan bisa jadi, karena mungkin dilihat nih, oh gue main sama cowok masih kecilnya, oh gue kalau main sama cowok sering dibully, ya kan, sering gak ditemenin. Oh gue main sama perempuan lebih nyaman nih, gitu kan. Nah terus apa namanya? Makanya gue mainnya sama perempuan aja. Kalau udah ada indikasi seperti itu, peran orang tua lah sangat penting. Jangan sampai penyesalan ada di belakang. Kayak gitu. Kita kasih pemahaman yang baik-baik ke anak tuh. Nah, kalau caranya adalah yang paling bagus bangun anaknya itu adalah, kalau gua pribadi, gue punya anak laki-laki kan pertama kan. Nah, karena gue udah tahu nih zaman sekarang edannya kayak gimana kan. Gua sebelum gua ke arah yang lain, anak gua itu gue terjunin untuk gua kasih kesibukan bela diri, bro. Bela diri. Awalnya takut kayak gimana, gue bilang lawan rasa takutnya, lawan gininya ini kayak gitu. Nah, dari itulah mentalnya bisa keangkat. Sama ke teman-teman nongkrong ini, teman-teman main ini, anak gue nih. Betul. Kan TK kan. Gue bilang, kalau misalkan ada temen yang nggak mau temenin kamu, ya udah tinggalin. Tapi kalau ada temen yang ngebully kamu sampai ngeplak pala, sampai bilang yang aneh-aneh, gue bilang pukul. Gue sampai bilang gitu sama anak gue. Ya kan? Jangan dibilang, ya udah nggak usah temenin, sini main aja sama mama, sini main aja di rumah, main gini. Enggak, begitu bukan malah kuatin mental anak, bukan. Itu sadar kamera ya. Asik, Kayak gitu. asik. Tapi memang manusia itu ada sisi feminim, entah cowok entah cewek ya, ada sisi maskulin. Pasti ada. Ada kok. Kita yang cowok-cowok itu punya sisi feminim. Ada. Kalian juga yang cewek-cewek pasti punya sisi maskulin. Mau disadari atau enggak. Tapi itu ya Betul. memang ada gitu. Betul itu betul. Itu makanya gua itu selalu bilang kalau memang udah bagian dari prinsip, gua langsung bilang enggak ya enggak, iya ya iya, kalau gua gitu kan. Cuma kalau misalkan dibilang gue ini terjebak di dalam tubuh wanita, sorry ya gimana?
raganya pria, jiwanya wanita, kayak gitu ya, kayak gitu lah ya. Nah, itu menurut gue nggak kayak gitu Mali, lu salah nongkrong aja gitu. Iya. Gitu. Iya, salah nongkrong aja loh, salah circle. Salah nongkrong aja gitu. Terus Akan sempurna ya. iya sama gini be, gue tuh beliefnya gini. Nih, Extras ikut ngomong ya figuran. Ekstras bro. iya. Tuhan itu menciptakan apapun tuh serba dua, nggak ada ketiga, Iya. ya kan? Siap. Kalau kodrat lo laki-laki ya sudah, lo harus melakukan hubungan ke perempuan, Salam. laki cewek, surga neraka, apaan lagi? Semuanya dua, air tawar, air asin, ya kan? Ya kalau ganda tadi mungkin ya itu ya Ada gini. kecacatan kali ya. Cacat apa? Nah, kalau udah kelamin ganda, Salah itu ini maksudnya- hormon apa? Ya, betul. Itu kan kelainan di ini kan. Nah, tinggal Kan ilmu secara medis kan memang kayak gitu. Ada. Betul. Secara medis ada. Secara medis tinggal dilihat dari nanti anaknya besar nih. Banyakkan hormonnya mana. Kalau kalau misalkan lebih dominan dia ke perempuan, lihat dia haid nggak? Dia punya Kalau dia rahim haid enggak berarti gitu ya. laki. Dia punya rahim nggak kayak gitu? Oh, dia nggak punya rahim nih. Dia nggak haid nih. Berarti apa yang dibuang? Ya udah. Itu kodratnya. Kayak gitu. Habib, welcome. Karena kan dari lahirnya. Kalau dari awalnya kecil tadi laki, jangankan dari sakit dari lahir. Yang tadinya nggak sakit jadi sakit juga banyak zaman sekarang. Lah itu beda bang. Kita nggak Case-nya ngomong beda itu. iya. Kita kan yang Iya dari bayi Itu, gitu loh. itu case-nya beda kalau itu. Dari yang Iya. kecil. Gitu kan. Makanya menurut gua kalau udah kayak jadi orang tua, ya udah lu jangan terlalu sibuk akan diri lu sendiri. Selamatin diri lu sendiri boleh. Tapi lu lihat nih, abis lu selamatin diri, lu tengok kanan kiri, lu punya keluarga, lu punya anak, lu punya adik segala macam, lu tengok gitu. Jangan sampai salah. Nanti kalau misalkan ada yang jadi amit-amit ya, jangan sampai nih penonton yang di sini tuh ada kejadian kayak gitu. Jangan sampai jadi, lu menyalahkan lagi tuh. Lu makanya lu main lu jangan kayak gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Secara turunan kan bisa juga kan. Misalnya kayak orang yang sumbing, kayak gitu kan termasuk dari medis juga kan. Itu secara mungkin pendahulunya mungkin ada yang sumbing juga gitu kan. Jadi tiba-tiba dia jadi anak yang sumbing gitu loh. Padahal orang tuanya enggak gitu loh. Ya banyak ini sih, banyak faktor sebenarnya gitu loh. Ya, apalagi kan zaman sekarang dunia medis itu makin berkembang bagus. Ya kan, kalau misalkan ada kayak gimana seorang kalau misalkan tahu nih hamil, ya harus ceklah ke dokter gitu, jangan males, jangan apa, lihat semua segala sesuatu itu diperiksa dengan baik, sama ke orang yang memang terpercaya gitu, ya dokter lah ya. Jangan kayak gini, wah nih gini hamil keurut tuh yang itu, boleh nggak ya boleh aja, tapi harus konsultasi juga sama medis. Jangan main bejak-bejak kayak perutnya, ntar anaknya jadinya sengklek kan kita nggak tahu tuh. Tadi di dalam perut nggak apa-apa, pas dipegang dibeginin jadi gimana kan repot. Kayak gitu. Oke Iya, lah bang. benar. Thank you ya buat ini kehadirannya hari ini di jam 11. Udah jam 11 teman-teman. Ya, Soalnya besok pagi lagi. Iya, besok pagi live lagi ya teman-teman ya. Ketemu lagi kita pagi ya, biar nggak begadang ya. Jadi Udah buat begadang teman ini, sekalian, udah jam mohon 11. maaf kalau ada salah nih dari aku, dari Bang Bewok, dari Bang Herdi Oke, kalau ada yang salah-salah kata gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam. makasih. Iya, makasih ya udah typing. Makasih ya teman-teman udah ya di-share. udah dengan segala bentuk supportnya. Thank you. Cakra, besok jelasin cakra katanya. Boleh. Boleh. Nanti DM aja. Tuh. Ya disambung lagi besok ya. Makasih buat semuanya. Terima kasih. Mas Oke, Anas, dadah. terima kasih Bang Thank you Bewok. Nick ya. Thank you Bang. semua Thank you ya. teman-teman semua ya. Terima kasih absennya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.